Zeus memiliki banyak istri dan menjadi ayah dari banyak dewa dan dewi. Namun, istri ketujuh dan terakhirnya adalah kakak perempuannya sendiri yang bernama Hera, dewi perempuan dan pernikahan. Akhirnya, kini Zeus menemukan seorang ratu untuk berkuasa di sisinya. Namun, bahkan setelah menikahi Hera, Zeus masih terus mengincar wanita lain. Dengan wanita-wanita ini, ia mempunyai banyak anak, sehingga hampir semua dewa dan pahlawan adalah keturunannya. Seringkali, dia melakukan penyamaran untuk mendapatkan kasih sayang wanita yang menarik perhatiannya. Salah satu wanita itu adalah Europa, putri kota Tyre dan saudara perempuan dari pahlawan terkenal, Cadmus. Pada suatu hari, Europa menarik perhatian Zeus ketika dia sedang memetik bunga di pinggir pantai, dan Zeus pun langsung memutuskan untuk memilikinya. Untuk menyembunyikan perselingkuhannya dari Hera, Zeus mengubah dirinya menjadi seekor banteng putih yang agung sebelum akhirnya turun ke bumi. Ketika Europa melihat banteng itu, dia langsung terpesona oleh keindahannya dan memutuskan untuk langsung menungganginya. Saat dia menaiki banteng tersebut, Zeus pun langsung berlari dengan cepat menuju ke tengah laut. Europa yang kaget berteriak ketakutan saat dia berlari melintasi lautan luas sambil berpegangan erat pada tanduk banteng tersebut. Untuk menenangkan putri yang ketakutan, Zeus mengungkapkan identitas aslinya dan mengatakan bahwa dia adalah raja dari para dewa, bukan binatang. Dan pada akhirnya, mereka mencapai Pulau Kreta, yaitu pulau tempat Zeus bersembunyi saat masih kecil dahulu. Europa melahirkan banyak anak di sana. Keturunan mereka akhirnya menjadi beberapa tokoh paling terkenal di Yunani, termasuk Minos, sang raja Kreta dan pemilik Minotaur yang legendaris. Zeus memberi penghormatan atas rasa cintanya pada Europa dengan menamai benua tempat mereka berdiri, yaitu Eropa, dan menggambarkan seekor banteng putih di antara bintang-bintang yang menjadi rasi bintang Taurus. Hera, istri Zeus dan ratu dari para dewa, adalah pelindung pernikahan dan wanita. Sangat dihormati dalam masyarakat Yunani. Meskipun ia dihormati, ia juga merupakan salah satu dewi yang paling penendam dan penuh kebencian di Gunung Olympus. Membuatnya menjadi pasangan yang buruk bagi suaminya, yaitu Zeus, yang perselingkuhannya terus-menerus membuatnya marah. Meskipun menjadi ratunya, Hera hanya melahirkan 2 dari 12 Olympians, yaitu Ares dan Hephaestus. Sementara dewa-dewi lainnya berasal dari perselingkuhan Zeus. Salah satu tindakan perselingkuhan Zeus yang paling menghina dan membuat Hera sangat marah adalah dengan Putri Aio, salah satu pendeta wanita Hera yang paling setia. Saat Hera datang hendak menyelidikinya, Zeus mengubahnya menjadi sapi putih cantik untuk melindungi Aio dari istrinya. Namun, sang ratu dari para dewa ini tidak tertipu oleh tipu muslihat tersebut. Dia mengetahui perselingkuhan tersebut dan telah menangkap basah Zeus. Hera pun berpura-pura tidak mengetahui hal ini dan meminta sapi cantik tersebut sebagai hadiah untuknya. Mengetahui bahwa jika dia menolak permintaan itu, hanya akan mengkonfirmasi kecurigaan Hera, Zeus tidak punya pilihan lain selain memberikannya. Hera pun akhirnya mengurung Aio di dalam sebuah gua yang dijaga oleh monster dengan 100 mata, yang dikenal sebagai Argus. Argus menjadi penjaga yang sempurna. Dia bisa duduk dengan setengah matanya tertidur dan setengahnya lagi terjaga. Dia tidak pernah berpaling dari tugasnya. Zeus yang terlalu takut pada Hera, dia tidak bisa campur tangan sendiri untuk membebaskan Aio. Akhirnya, dia mengutus Hermes untuk membebaskan Aio yang sedang sengsara. Sebagai seorang yang ahli musik, Hermes memutuskan untuk mengalahkan Argus bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan.
Dia mendekati monster itu sebagai teman. Kemudian, dia mulai memainkan musik dan menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur sampai Argus akhirnya mulai tertidur. Saat mata ke-100 Argus tertutup, Hermes pun mengeluarkan pedangnya dan membunuh monster itu sebelum akhirnya membebaskan Ayo dari dalam penjara. Untuk berterima kasih kepada Argus atas jasanya, Hera mengambil mata Argus dan menempatkannya di ekor burung merak, burung kesayangannya, yang menjadi simbol kekuatannya. Itulah asal muasal kenapa bulu ekor burung merak memiliki simbol mata. Belum selesai dengan Ayo, Hera mengirimkan lalat pengganggu untuk menyiksanya saat dia melarikan diri. Hal ini hampir membuat Ayo menjadi gila. Ayo yang sedang melarikan diri dan masih dalam wujud sapi melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ayo menyusuri tepian laut yang kemudian diberi nama Laut Ionia untuk menghormatinya. Dan juga Bosporus, Bos dalam bahasa Yunani yang artinya sapi, dan Poros yang artinya penyeberangan atau jalan lintas. Selat Bosporus juga dinamai untuk memperingati momen waktu Ayo melewati selat tersebut selama pelariannya. Setelah perjalanan yang lama, Ayo akhirnya tiba di Sungai Nil di Mesir, jauh dari Hera, di mana Zeus akhirnya bisa mengembalikannya ke bentuk manusia. Zeus dan Ayo memiliki seorang anak yang bernama Epapus. Ayo pun menjadi nenek moyang dari banyak pahlawan besar Yunani, termasuk Perseus dan Herakles. Kemudian ada Leto, selingkuhan Zeus yang lain, mengalami kemarahan dari kobaran api cemburu Hera. Setelah mengetahui bahwa Leto telah enak-enak dengan Zeus dan hamil anak kembar, Hera mengirimkan ular raksasa Python untuk menghukumnya. Hal ini memaksa Leto melarikan diri melintasi Yunani dalam pencarian putus asa untuk menemukan perlindungan dan tempat untuk melahirkan anak-anaknya. Tetapi, Hera melarang kota manapun untuk memberinya perlindungan. Leto bepergian dari Athena ke Kreta, dari Lemnos ke Samos, tanpa ada yang mau menerimanya karena takut akan kemarahan dari ratu para dewa. Hanya Pulau Delos yang bersedia menawarkan perlindungan kepada Leto. Akan tetapi, dia masih belum bisa melahirkan anak-anaknya, dikarenakan Hera masih punya rencana untuk menghukumnya. Dia telah mengurung Eiliteia, sang dewi persalinan, di Gunung Olympus, untuk mencegah kelahiran apapun terjadi. Setelah melalui 9 hari dan 9 malam didera kesakitan yang menyiksa, dewi-dewi lain kemudian mulai mengasihani Leto. Mereka membebaskan Eiliteia dari Gunung Olympus dan akhirnya mengizinkannya melakukan persalinan. Leto kemudian menamai anaknya Apollo dan Artemis, sang dewa panahan dan sang dewi perburuan, yang kemudian tumbuh menjadi dewasa sebagai dewa Olympians. Pada saat kelahiran anak kembar tersebut, kota-kota yang terkenal di seluruh dunia mengadakan pesta besar-besaran untuk memuliakan mereka, dengan kota Tebes yang menyelenggarakan perayaan terbesar dari semuanya. Namun, dari semua penduduk kota, hanya ada satu orang yang tidak ikut serta dalam perayaan. Ialah Ratu Niobe, yang kecantikannya hanya cocok dengan kesombongannya. Niobe mengejek Leto karena hanya memiliki 2 anak, dengan alasan bahwa karena dia memiliki lebih banyak anak, yaitu 7 putra dan 7 putri, dialah yang seharusnya menerima perayaan tersebut, pikirnya. Ketika Leto mendengar hal ini, dia sangat marah kepada Ratu Manusia yang tidak menghormatinya tersebut. Dikirimkannya lah Apollo dan Artemis ke kota Tebes untuk memperlihatkan balasannya. Datanglah hujan anak panah dari atas. Apollo menewaskan semua anak laki-lakinya dan Artemis semua anak perempuannya. Yang tersisa hanyalah Niobe sendirian dalam keputusasaan.
Niobe putus asa karena kehilangan anak-anaknya. Ia melarikan diri ke kampung halamannya, Sipilus. Ia menangis tanpa henti dan memohon kepada para dewa untuk mengakhiri penderitaannya. Merasa iba kepada sang ratu, Zeus kemudian mengubahnya menjadi batu besar dan mengakhiri penderitaannya untuk selamanya. Batu ini terletak di Turki Barat dan dikenal sebagai batu menangis atau crying stone. Batu Niobe masih terlihat berduka hingga hari ini, dengan air mata mengalir dari matanya setiap kali hujan turun.